Halo semua, pada video ini kita akan membahas kenapa manusia suka menyalahkan orang lain, bagaimana cara mengatasi dan memperbaikinya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jika kita baca Alkitab, kita menemukan bahwa manusia sudah mulai melempar kesalahan kepada orang lain sejak awal, sejak Adam dan Hawa. Adam makan buah terlarang dan dia menyalahkan Hawa. Hawa makan buah terlarang dan dia menyalahkan ular. Kita bisa melihat pola yang sama berulang-ulang di Alkitab. Persembahan Kain ditolak dan Kain menyalahkan Habel. Apakah kisah-kisah ini salah? Tidak, kisah-kisah ini betul karena sampai saat ini kita masih mengulangi kelakuan yang sama dengan Adam dan Hawa. Kita cenderung berusaha untuk berkata bahwa kita tidak bersalah dengan berbagai cara. Ada yang batal puasa lalu menyalahkan rumah makan sampai menghancurkan dan berbuat anarkis. Ada yang memperkosa lalu menyalahkan korbannya karena korbannya terlihat menggoda. Ada yang mencuri lalu berkata karena orang lain mencuri juga alias maling teriak maling. Ada yang merampok lalu berkata karena korbannya sudah diminta baik-baik tetapi tidak kasih. Ada yang membunuh dan lain sebagainya, lalu menyalahkan siapapun dan apapun selain dirinya sendiri. Berapa banyak kita mendengar orang berkata, "Jangan salahkan saya jika bla bla bla." Bukankah jika kita berkata, "Jangan salahkan saya jika bla bla bla," berarti kita sudah siap-siap untuk menyalahkan orang lain atas perbuatan yang akan kita lakukan. Ketika kita membaca kisah Adam dan Hawa, apa yang kita pikirkan? Kenapa Tuhan menaruh buah terlarang di taman? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kenapa Tuhan begitu kejam? Kita berusaha melempar kesalahan kepada Tuhan. Kita cenderung menyalahkan keadaan dan orang lain atas kesalahan kita. Kenapa hal ini terjadi? Jadi begini, kita semua punya rasa penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi dan kenapa hal itu terjadi. Jika ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita cenderung mencari penyebabnya. Pada dasarnya, mencari penyebab kesalahan adalah untuk memperbaiki kesalahan dan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah hal yang wajar dan memang seharusnya begitu. Karena jika kita tidak dapat menemukan apa yang salah, kita tidak akan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan kita akan terus-menerus jatuh pada kesalahan yang sama. Yang menjadi masalah adalah kita merasa tidak senang ketika kita yang dinyatakan salah. Perasaan tidak senang ini dapat disebabkan karena takut mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Entah itu takut diomelin, takut dihina, takut ditolak, takut dihukum, takut neraka, dan lain sebagainya. Ketika kita kecil, jika kita memecahkan piring, gelas, atau merusak barang lainnya, kita akan langsung merasa takut diomelin orang tua atau takut dihukum oleh orang tua. Perasaan takut itu bisa memicu kita untuk melakukan berbagai hal untuk menutupi kesalahan kita. Kita bisa melakukan apapun supaya seolah-olah kita tidak bersalah. Bahkan sampai berbohong kepada semua orang, termasuk berbohong kepada diri sendiri. Banyak orang yang membawa tabiat ini sampai dewasa, bahkan dibawa sampai mati. Apalagi jika kita didoktrin dengan agama yang sangat menekankan pada dosa dan hukuman neraka. Semakin orang takut, semakin orang berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan apapun, bahkan dengan kesalahan yang lebih besar lagi. Itu sebabnya kita bisa melihat sampai ada orang yang membunuh orang lain karena dia mengira dengan membunuh orang lain, kesalahannya akan tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah benar dengan menyalahkan orang lain akan menutupi kesalahan kita dan menghasilkan sesuatu yang baik? Jawabannya adalah tidak. Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan kita hanya akan membuat keadaan lebih buruk
bagi kita sendiri. Dampak atau masalah yang timbul karena kesalahan kita tidak hilang karena kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selain itu, kita menambah masalah yang ada dengan masalah baru, yaitu kita menyakiti orang lain dan hubungan menjadi rusak. Hal ini membuat kita kehilangan kepercayaan dan kesempatan. Jika ada dua orang yang bekerja, yang satu selalu menyalahkan orang lain, yang satu lagi tidak pernah menyalahkan orang lain, yang mana yang akan lebih diberikan tanggung jawab? Orang yang tidak menyalahkan orang lain. Karena orang yang melempar kesalahan kepada orang lain berarti melempar tanggung jawab kepada orang lain. Yang mana yang akan lebih diberikan kepercayaan? Orang yang lebih bertanggung jawab. Karena orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat dipercaya. Yang mana yang akan lebih diberikan kesempatan? Orang yang lebih dapat dipercaya. Karena untuk apa memberikan kesempatan kepada orang yang tidak dapat dipercaya? Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena mereka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mereka tidak dipercaya untuk mengelola taman, dan kehilangan kesempatan untuk makan buah pohon kehidupan yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Jadi, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa? Jangan dong ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa? Yang pertama, kita harus mengatasi rasa takut disalahkan dulu. Banyak orang yang melihat Tuhan sebagai sosok kejam yang siap untuk menghukum siapapun yang berbuat kesalahan. Sehingga ketika Tuhan berkata, "Jangan makan buah terlarang, nanti kamu mati," hal itu dilihat sebagai ancaman hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat di Alkitab bahwa hal itu tidak benar. Karena ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, Tuhan tidak berkata, "Dasar maling, gue bunuh lo." Tuhan malah memberikan baju kepada Adam dan Hawa. Walaupun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan masih memberkati mereka. Jadi, seharusnya kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang berkata kepada anaknya, "Jangan main pisau, nanti berdarah." Kita mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan menaruh buah terlarang di Taman Eden. Mungkin kita mengira Tuhan maunya manusia bodoh, tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Begitu juga anak kecil tidak mengerti kenapa bapaknya menaruh pisau di dapur. Mungkin dia berpikir bapaknya melarang dia main pisau karena bapaknya tidak mau dia jago main pisau. Sebagai anak kecil yang masih bodoh, mungkin kita menganggap pisau itu mainan. Kita mengabaikan perkataan Bapa kita, lalu kita mainkan dan kita berdarah. Apakah kita berdarah adalah hukuman atau kutukan dari Bapa? Apakah Bapa menaruh pisau di dapur untuk menguji iman? Atau itu memang konsekuensi karena sembarangan main pisau? Lalu apa yang akan kita lakukan ketika kita berdarah? Menangis, menyalahkan Bapak karena dia menaruh pisau di dapur. Apa gunanya kita menyalahkan Bapak karena dia menaruh pisau di dapur? Bukankah lebih baik kita mengakui kesalahan dan belajar untuk lain kali lebih mendengarkan apa kata Bapak? Apa yang kita lakukan jika kita yang menjadi Bapak dan anak kita berdarah karena main pisau terlarang? Apakah kita akan menghukum dia? Apakah kita akan iris-iris anak kita pakai pisau terlarang itu supaya lebih berdarah? Enggak kan? Kita akan mengobati anak kita kan? Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 11,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, kita tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan. Karena dengan mengakui kesalahan, kita akan menjadi lebih baik. Bahkan, kita seharusnya terus-menerus belajar untuk merenung dan mengkoreksi diri secara aktif. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana caranya menghadapi orang yang hobi menyalahkan orang lain? Hal ini bisa kita pelajari dengan melihat bagaimana Yesus menghadapi murid-muridnya pada Yohanes 9. Ketika mereka bertemu dengan orang buta sejak lahir, murid-muridnya mulai mengeluarkan hobi menyalahkan orang dengan bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bagaimana respon Yesus? Yang pertama, Yesus berkata bukan salah dia dan bukan salah orang tuanya. Ini untuk menghentikan permainan salah menyalahkan. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan kita harus berbuat baik selama kita masih bisa. Kemudian, Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Jadi, cara menghadapi orang-orang yang hobi menyalahkan orang lain adalah dengan mengajak mereka untuk berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki keadaan. Nah, bagaimana jika kita yang selalu disalahkan? Bahkan, mungkin untuk sesuatu yang jelas-jelas bukan salah kita. Yang pertama, kita tidak perlu merasa jengkel. Kemudian, kita coba melihat orang yang menyalahkan kita itu dengan perasaan iba atau kasihan. Karena orang yang menyalahkan kita itu jelas punya masalah yang dia tidak bisa hadapi sendiri. Dia butuh bantuan kita, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara dengan baik. Orang membeli produk atau jasa karena ada masalah. Jadi, jika kamu bisa menyelesaikan masalah orang lain, berarti dia akan membutuhkan kamu, ke depannya dia akan mendengarkan kamu, dan mengikuti apa yang kamu katakan. Itu sebabnya, Yesus mengajarkan barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi kecil dan melayani. Semakin kamu mengecilkan ego dan harga diri, semakin kamu melayani, kamu akan semakin menjadi orang yang besar di mata orang lain. Itu sebabnya Yesus adalah yang terbesar, karena Dia yang paling bertanggung jawab. Dia membela dan menanggung kesalahan kita, supaya kita juga mampu membela dan menanggung kesalahan orang lain. Semakin kamu menanggung kesalahan orang lain, maka kamu akan semakin menjadi pemimpin. Kita tidak perlu tunggu mati untuk tahu bahwa kita akan masuk surga. Hidup di kumpulan orang-orang yang saling menanggung kesalahan adalah surga. Hidup di kumpulan orang-orang yang saling menyalahkan adalah neraka. Kalau kamu tidak mau hidup di kumpulan orang-orang yang saling menyalahkan, kamu juga jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan kamu. Kalau kamu mau hidup di kumpulan orang yang saling menanggung kesalahan, kamu juga harus menanggung kesalahan orang lain. Jadi, marilah kita nyatakan doa Bapa kami melalui tindakan. Marilah kita buat bumi seperti di surga, dengan cara berhenti menyalahkan orang lain dan mulai berbuat baik untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Bapa kami yang di surga,
tuliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancangan